Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang saya hormati dari kepala, dari pengawas ya, dari Bapak Pengawas SMPID yang sudah hadir membersamai kita. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan perhatiannya. Yang kami hormati trainer Ustaz Iqbal ya, Ustaz Iqbal beserta rombongan yang lain yang membersamai beliau. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Hidayah dan segenap jajarannya dari pengurus, pengawas, dan pembina. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Ustaz Amirullah, SMPIT Ustaz Rabi Al-Adawiyah, MA Terpadu Ustaz Ade Robi, dan sebagai peserta baru di JSIT adalah SDT 2P, yaitu kepala sekolahnya adalah Ustazah Yatin. Segenap Dewan Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tidak bosan ya untuk sekian kalinya saya memberikan sambutan pada antum semuanya dalam acara-acara event baik di tingkat sekolah, yayasan maupun unit pendidikan yang ada. Gimana semangat semuanya antum untuk mengikuti acara ini? Tidak ada yang ngantuk ya? Belum. Ya. Kalau kita tadi sudah dibuka dengan Maras JSIT ya, yang diawali dengan apa ya? Dalam bahasa Arab kata ha itu adalah litambi, untuk menggugah semangat. Jadi jangan antum tafsirkan ha itu adalah orang tertawa terbahak-bahak yang menunjukkan kesombongan dan kecongkakannya, tidak. Tapi itu ha adalah litambi. Ini ha pakai bahasa Arab ya. Hanya bahasa Arab, bukan ha orang tertawa, bukan. Nah, makanya kenapa ya ayyuhalladzina amanu, ha itu orang Arab kalau dengar kata ha dia tergugah. Dia tergugah, perhatiannya, semangatnya, yang ngantuk jadi nggak ngantuk, begitu orang Arab. Hadza, ya, hadhihi itu kalau mendengar kata ha, ya ayuha itu ha. Nah, insya Allah semuanya akan menjadi orang-orang yang nasyiun, yang bersemangat insya Allah untuk meningkatkan kualitas diri kita. Alhamdulillah. Saya lupa tadi untuk menyambut juga Direktur LPI Al-Hidayah Ustazah Nur Sufianti yang sudah merancang acara ini bersama jajarannya di LPI. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi amal yang bermanfaat insya Allah untuk kita semuanya. Baik, jadi saya menyambut baik acara ini diselenggarakan, yang sudah barang tentu kita punya dua itikat bersama, yaitu bagaimana kita bekerja di yayasan ini, di sekolah ini dengan sungguh-sungguh dan profesional. Nah, insya Allah dari sisi profesionalitasnya yang akan nanti akan antum ikuti selama 2 hari ini, bagaimana mengelola kelas yang dinamis ya, bagaimana manajemen kelas yang baik dan semacamnya, itu semuanya adalah dari sisi profesionalitas antum. Karena kita memang sebagai guru dituntut untuk semuanya menjadi profesional. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, Innallaha katabal ihsana fi kulli syai. Bahwasanya Allah Taala mewajibkan, ya, kataba artinya adalah mewajibkan al-ihsan, untuk berbuat ihsan. Ihsan itu maknanya ada 3. Yang pertama adalah berbuat baik, yang kedua berbuat baik dengan cara yang baik, yaitu profesional. Dan yang ketiga berbuat baik dengan cara yang baik atau profesional dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 makna yang tidak boleh lepas dari makna ihsan. Nah, kita dituntut untuk menjadi seorang yang muhsin dalam segala hal. Innallaha katabal ihsana
fi kulli syai. Apalagi dalam hal kita mendidik ya anak-anak kita, generasi bangsa kita, maka kita dituntut para pendidiknya itu agar mereka adalah dari orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang betul-betul bisa mengajar, ya mendidik dengan cara yang ihsan. Itu harapannya. Dan insya Allah selama 2 hari ini inilah pembekalan untuk kita semuanya agar kita bisa menjadi guru-guru yang profesional insya Allah. Karena kalau kita nggak profesional, ya kita akan ditinggal nantinya. Ya kita akan kehilangan, akan ketinggalan jauh kita. Karena alhamdulillah profesionalitas itu terus digerakkan, ya terus didorong di mana-mana, dan kita harus sebagai sekolah-sekolah yang punya kekhasan tersendiri, maka sisi profesionalitas ini harus kita kedepankan. Apalagi Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, Innallaha ahabba rajulan idza amila atqanahu. Bahwasanya Allah Ta'ala cinta kepada orang yang kalau dia bekerja dia lakukan dengan tekun, dia lakukan dengan profesional. Nah, yang kedua selain sungguh-sungguh, selain profesional, yang kedua adalah sungguh-sungguh. Sebenarnya saya sebutkan yang sungguh-sungguh ini yang pertama kali. Nah, jadi ini yang sering saya ulang-ulangi, bahwasanya kalau kita bekerja sungguh-sungguh, insya Allah kita tidak akan disalahkan sama Allah. Ya kalau kita sudah bekerja sungguh-sungguh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani seorang jiwa, ya kecuali memang sudah menurut kapasitas dirinya. Nah, tapi menurut kapasitas dirinya yang kemudian dia optimalkan dengan sungguh-sungguh. Nah itu, jadi kesungguhan itu yang menjadi tuntutan setiap orang di antara kita. Dan kita memahami kesungguhan itu bagaimana seorang yang misalnya kita sedang mencuci pakaian, ya kemudian kita sudah sungguh-sungguh memeresnya, ya untuk kemudian kita jemur, tapi kalau kita masih mencoba memeras lagi dan masih menetes dari pakaian itu, berarti masih tuntutan kesungguhan itu belum kita capai yang sesungguhnya. Kalau kita peras sudah betul-betul sudah nggak ada yang netes, nah itu namanya sungguh-sungguh. Jadi begitu ukurannya, ya tolak ukurnya sungguh-sungguh itu seperti itu. Atau satu gelas yang bisa kita isi dengan sepenuh-penuhnya, udah nggak ada ruangan lagi yang tersisa, itu namanya maksimal. Itu namanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau masih ada ruangan yang kosong, berarti masih belum. Makanya kalau kemudian di antara kita sudah merasa cukup, ya dengan tidak perlu adanya pembekalan lagi, pelatihan lagi, itu menunjukkan bahwasanya dia sudah full, ya dia sudah full. Nah, tapi mana buktinya? Ya mana buktinya sudah full? Nah artinya begini, dalam sebuah kaidah dikatakan al-ina'u idam tala'a fadha, bahwasanya suatu wadah itu kalau sudah full dia akan meluap. Itu namanya full. Dia akan meluap, dan meluapnya itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ya kepada teman-teman kita, kepada anak didik kita. Begitu meluapnya kalau sudah full. Kira-kira antum sudah full atau belum? Belum full ya. Makanya ruangan-ruangan itu terus harus kita penuhi, harus kita isi ya. Nah, kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlus sama wa ahlul ard la yusalluna ala muallimin nasal khair. Kata Rasulullah SAW bahwasanya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit. Setelah Rasulullah menyebutkan malaikat, Rasulullah masih menyebutkan penduduk langit. Itu menunjukkan bahwa ada penduduk langit selain daripada malaikat, ya. Wa ahlus sama wa ahlul ard, dan penduduk bumi. Apa kata Rasulullah? Mereka membacakan sholawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ini luar biasa antum sebagai guru. Ini luar biasa antum setiap saat antum dibacakan doa oleh penduduk langit, penduduk bumi, oleh Allah memberikan rahmatnya, malaikat mendoakan untuk antum semuanya. Bahkan semua penduduk bumi, hatta hitan fil bahar, sampai ikan-ikan di laut itu mendoakan untuk antum semuanya. Makanya rugi kita kalau nggak menjadi guru. Ya, rugi kalau nggak menjadi guru, ya, muallimin nas, jadi yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, yang terakhir,
Suatu hal yang harus kita terus usahakan adalah bagaimana ilmu yang kita berikan ini, yang kita ajarkan dengan penuh hati kita, itu benar-benar kemudian barokah, ya, benar-benar memberikan keberkahan. Karena keberkahan ini yang sudah banyak hilang dari kehidupan kita. Nah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Mungkin ilustrasi ini agak kasar, ya, agak kasar tentang keberkahan. Tapi ini disampaikan oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Ibrahim bin Adham. Dia mengatakan, tahukah kalian apa keberkahan itu? Kata beliau, kalian tahu nggak anjing, kata beliau. Ya, saya katakan kasar, ilustrasinya ya memang kasar, ya. Anjing itu katanya kalau punya anak berapa? Kalau punya anak anjing itu berapa? Banyak. Berapa banyaknya itu? Oh, 5. Ya, maksimal berapa? Atau minimalnya 5 itu, ya. Berarti bisa lebih daripada 5 kalau punya anak. Kambing, kata beliau. Kambing berapa anaknya? Paling banyak? Ya, paling banyak 2. Ya, 1, 2, 3 lah paling banyak. Nah, tapi kenyataannya dalam kehidupan kita, mana banyak jumlahnya anjing dengan kambing? Iya, lebih banyak kambing. Kambing itu setiap hari ada yang nyembelih, ada yang jual, disembelih. Tapi subhanallah jumlahnya, populasinya nggak berkurang. Ya, itu namanya barokah. Itu namanya barokah. Sedangkan anjing yang mungkin segelintir orang yang menyembelih anjing itu, walaupun sudah mereka populasinya sangat kelahirannya sangat banyak, tapi tidak tampak dalam kehidupan kita. Itulah makna barokah, kata beliau. Ya, nah itu yang kita inginkan, keberkahan itu. Jadi keberkahan itu kalau Allah Ta'ala letakkan dalam ilmu antum, ya, sebagai guru ini, maka ilmu antum yang sedikit itu akan menjadi banyak. Itu barakah. Nah, kalau ilmu antum sudah banyak, diberi barakah sama Allah, maka manfaatnya akan semakin luas. Nah, itu yang kita inginkan, ya. Guru-guru yang profesional, yang ilmunya barakah. Nah, insya Allah unsur-unsur keberkahan yang kemudian Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan terhadap kita itu, insya Allah bagi guru-guru di SDIT, SMPIT dan di SDTK, insya Allah sudah banyak, ya, yang sudah antum lakukan. Yang pertama, yang jelas guru-guru kita itu di waktu pagi nggak ada yang tidur. Kita pastikan ini, nggak ada yang tidur di waktu pagi, ya. Ba'da subuh tidak ada yang tidur. Jadi kenapa kata Ibrahim bin Adham, kenapa Allah memberikan keberkahan kepada kambing dan tidak kepada anjing? Karena anjing itu di waktu pagi tidur. Itu masalahnya. Nah, sedangkan kambing di waktu pagi nggak tidur dia. Nah, dia mulai malam-malam begadang, itu anjing. Nah, tapi di waktu paginya tidur. Nah, kita nggak menjadi seperti anjing, naudzubillah, tapi jadi kita menjadi seperti kambing. Ya, jadi dia tidak tidur di waktu pagi. Dan itu doa Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, barakallahu li ummati fi bukuriha. Semoga Allah memberikan keberkahan pada umatku di waktu paginya. Jadi antum pagi-pagi sudah menyiapkan diri antum, menyiapkan keluarga antum, menyiapkan untuk apa yang antum sampaikan untuk anak didik antum. Nah, itu semuanya antum akan mendapatkan keberkahan di situ. Itu doanya Rasulullah SAW, ya, di waktu paginya. Selain masih interaksi antum dengan Al-Quran yang penuh barakah, ya. Dan yang paling penting adalah tentunya satu hal yang penting adalah kejujuran kita, ya, kejujuran kita, karena keberkahan di situ. Ketika kita jujur, Allah akan buka keberkahan. Ketika kita berbohong, maka Allah akan cabut keberkahan. Saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada para trainer kita, ya, kepada pengawas dan dari Dinas Pendidikan yang telah membersamai kita, dan kepada antum yang ikut serta semuanya. Mudah-mudahan doa kita semuanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.